Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apa kabarnya? Kita percaya kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Gereja Free Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Saya menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru bergabung pertama kali bersama kami. Hari ini kita akan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun keadaan sekarang tidak menentu dan keadaan dunia tidak pasti, tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Allah menyertai kita, amin. Mari kita berikan yang terbaik untuk Dia, mari kita agungkan namanya. Dalam setiap kelemahan kita percaya Allah setia menjaga kita. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Siapakah kami Bapa, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Namun pengorbananmu Tuhan membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku.
Mari sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yes Lord. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan. Yes. Yes. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jesus, you're the center of it all. We believe, Lord, kita percaya Engkaulah, you're the center of our heart, our church, our family, our nation, negara kita Tuhan. Engkaulah, you're the center. Engkaulah yang selalu melindungi kami. Engkaulah yang membawa kami semua di tempat ini Tuhan untuk menyembah Engkau. We are here, Lord, to honor you. You're the center of our heart, Lord. You heal our heart. From our heart, we call for you, Lord. To the heavens, Lord. You're always there with us. You're the center, Lord. Yes. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all.
Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, nothing else matters.
It's all about you, Lord. Sebab Engkau Allah yang memerintah. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tidak jauh dari kami, Tuhan. Engkau dekat dengan kami. Engkau ada dalam hati kami, Bapa. Engkau yang memerintah atas hidup kami, atas jiwa kami, Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Hanya milik Engkau, Bapa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya milik Engkau, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan meskipun masih di dalam suasana online. Tapi saya percaya hari ini kita sama-sama mengkhususkan waktu ini. Kita mau datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, bersekutu dengan Dia, dan kita mau belajar dari Dia, biar Dia membentuk kita, merubah pikiran kita untuk sesuai dengan kebenaran-kebenarannya. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu seri yang baru, yang berbeda dari 4 minggu sebelumnya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ibrani. Dan kitab Ibrani berbicara tentang supremasi Kristus. Bahwa Kristus itu lebih tinggi dari yang lain, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari para nabi, lebih tinggi dari para imam, dan Dia di dalam segala sesuatu Dia lebih superior daripada yang lain. Nah, saudara, mungkin kita bertanya apa hubungannya dengan kehidupan kita ketika kita mengetahui bahwa Kristus itu lebih tinggi daripada yang lain. Mungkin saya sudah tahu Kristus itu lebih tinggi daripada yang lain. Tapi saudara, di dalam kehidupan kita, kita selalu dibombardir dengan begitu banyak pihak yang ingin menanamkan nilai di dalam pikiran kita. Ya, kalau kita ambil contoh sehari-hari, begitu banyak tawaran datang di dalam hidup kita, produk ditawarkan kepada kita. Dan sebenarnya semuanya itu berbicara soal nilai. Ketika kita ditawarkan sesuatu, ada harganya. Dan saudara, betapa sakit hatinya kita, atau betapa kita merasa bodohnya kita ketika kita membayar sesuatu yang tidak sesuai dengan nilainya. Maksudnya barang yang tidak bernilai, tapi kita harus membayar dengan harga yang mahal. Mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Kita membeli sebuah produk yang tidak bagus, namun kita harus mengeluarkan uang yang banyak untuk itu. Atau kita bisa lihat mungkin contoh-contoh kecil, ya, hal-hal yang seperti itu mengenai kesalah penilaian kita. Ya, misalnya kalau anak kecil, ya, atau kita yang punya anak, kita bekali dia barangkali ke sekolah dengan katakanlah roti untuk sarapan, ya, roti dengan isi telur barangkali atau isi daging gitu, ya. Dan sampai di sekolah ada orang yang menawarkan kepada dia untuk menukar rotinya itu dengan gula-gula. Dan anak kita ini mau menukar roti itu dengan gula-gula. Pasti kita akan, aduh, kenapa lakukan seperti itu? Nah, ini mungkin hal kasus-kasus yang kecil. Kasus yang lebih besar mungkin kalau anak kita sudah lebih besar, sudah SMP, kita minta dia pergi belanja di kios atau di toko di dekat rumah, kita minta dia beli beras, beli minyak, dan kemudian dalam perjalanan pulang ada yang menawarkan dia pulsa game. Pulsa game yang seharga 25.000 ditukar dengan beras 5 kilo dan minyak 2 liter.
Dan dia pulang ke rumah, dia bilang, aduh tadi saya sudah tukar minyak itu dengan beras dengan pulsa Gemini. Kita pasti, waduh, kenapa kau lakukan itu? Dan semakin besar kasusnya tentu saja kita semakin marah. Ya, semakin kita bilang bodoh kalau kau melakukan hal demikian. Kalau misalnya anak kita yang sudah dewasa, sudah kuliah, kita kasih dia uang kuliah, dan dia bukan pakai uang itu membayar kuliah, tapi dia katakanlah membeli narkoba misalnya. Bukankah kita akan merasa, waduh kenapa kau begitu bodoh mau menukar masa depanmu yang sangat berharga kuliah dengan narkoba? Dan saudara, ada masalah yang jauh lebih besar kalau kita ditipu soal nilai ini, yaitu tentang Kristus. Kalau kita salah menilai tentang Kristus, kalau kita tertipu dan melihat ada sesuatu yang lain yang lebih berharga daripada Kristus, itu akibatnya sangat fatal. Itu bukan hanya sekedar seperti anak-anak yang menukar gula-gula dengan menukar rotinya dengan gula-gula, atau bahkan seorang anak mahasiswa yang menukar uang kuliahnya dengan narkoba. Kalau kita menukar nilai Kristus, menukar Kristus dengan sesuatu yang lain karena kita pikir ada yang lebih bernilai dari Kristus, maka akibatnya itu adalah kekal. Dan saudara, ini yang diantisipasi oleh penulis surat Ibrani kepada jemaat yang ditujukan surat ini kepada mereka. Pada waktu itu jemaat ini yang orang-orang Yahudi, mereka percaya kepada Kristus melalui pemberitaan Injil yang mereka dengar, mereka kemudian beriman kepada Kristus, namun kemudian mereka mengalami penganiayaan. Kekristenan, agama mereka, kepercayaan mereka pada Kristus tidak diakui oleh Yudaisme, agama yang diakui oleh negara pada waktu itu, oleh Kekaisaran Roma pada waktu itu, sehingga mereka yang percaya kepada Kristus ini diusir atau dikeluarkan dari agama Yahudi, Yudaisme ini, dan mereka dianggap seperti sebuah sekte. Mungkin dikatakan aliran sesat, dan mereka tidak dilindungi oleh negara karena kepercayaan mereka tidak diakui oleh negara. Dan di sini ada godaan untuk mereka kembali ke Yudaisme, kembali untuk memeluk agama mereka sebelumnya. Dan dengan demikian berarti mereka melepaskan Kristus. Dan penulis surat Ibrani ini tidak mau mereka tertipu karena ini sangat berbahaya. Kalau mereka berpikir bahwa ada yang lebih tinggi dari Kristus, kalau mereka akhirnya mau melepaskan Kristus, menukar Kristus dan kembali dengan kepercayaan mereka sebelumnya, ini sangat berbahaya. Ini adalah mengenai hidup mati secara kekal. Dan inilah yang akan kita sama-sama lihat dari kitab Ibrani. Karena iblis, musuh kita, dunia ini, daging kita, hawa nafsu kita, itu adalah kompetitornya Kristus. Sebenarnya mereka tidak layak untuk menjadi kompetitor karena nilai mereka sebenarnya jauh lebih kecil daripada Kristus. Tetapi tipu dayanya, ini yang harus kita waspada. Tipu dayanya yang berusaha merubah pikiran kita, menipu kita sehingga kita berpikir bahwa nilai mereka itu setara atau bahkan lebih besar daripada Kristus. Makanya kita mau sama-sama memenuhi pikiran kita dengan supremasi Kristus, dan kita sama-sama akan belajar dari kitab Ibrani. Siap? Bersemangat untuk memenuhi pikiran kita dengan Kristus? Mari kita mulai hari ini dari Ibrani pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai 4, namun juga ayat-ayat selanjutnya kita akan lihat. Mari Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Alkitab Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 1. Kita sama-sama akan membaca ayat 1 sampai 4 saja. Boleh Bapak Ibu lihat di Alkitab maupun di layar handphone atau layar TV Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ibrani 1 ayat 1-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Saudara, mari kita berdoa, minta pertolongan dari Tuhan untuk kita bisa mendapatkan pelajaran yang hebat dari firman-Nya ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini bisa datang kepadamu, bersekutu denganmu, dan saat ini kami mau belajar daripadamu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus yang mengurapi, yang akan mengajarkan firman, maupun kami yang mendengarkan firman, supaya kami boleh mendapatkan kebenaran yang memang berasal dari Engkau. Kebenaran yang sesungguhnya itu. Jaga pembicara dari menyampaikan sesuatu yang salah. Tapi biar Roh Kuduslah yang berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Dan kami yang menerima. Biar hati kami terbuka, mata hati kami terang. Sehingga kami bisa melihat Kristus yang hebat itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Apa yang kita baca dalam Ibrani pasal 1 tadi? Penulis surat ini memulai dengan mengatakan bahwa dulu Allah berbicara kepada kita, kepada orang Yahudi, orang Israel, dengan perantaran nabi-nabi. Namun pada zaman akhir ini, Dia berbicara bukan lagi melalui perantaran para nabi, tetapi melalui anaknya, Yesus Kristus. Seperti tadi saya katakan, ada problem di sini bahwa jemaat yang percaya kepada Kristus, mereka tergoda, mereka terdesak, mereka tertekan untuk kembali kepada Yudaisme. Dan Yudaisme ini juga adalah agama orang Israel. Mereka memakai kitab suci yang sama. Pada waktu itu perjanjian lama kita sekarang, itu adalah kitab suci mereka. Dan orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus pun punya kitab suci yang sama. Mereka juga percaya perjanjian lama itu adalah firman Allah. Tuhan berbicara melalui perantaran nabi-nabi mereka. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa dia membandingkan bahwa dulu memang Tuhan berbicara melalui perantaran nabi-nabi itu. Dan sebenarnya mereka percaya bahwa nabi-nabi menerima firman itu melalui malaikat. Jadi Allah menyampaikan firman itu dengan perantaran malaikat kepada para nabi, dan para nabi menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Dan di sini penulis Ibrani berargumen supaya mereka yang telah percaya kepada Kristus jangan kembali ke Yudaisme, jangan meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus ini lebih tinggi daripada malaikat yang melalui mereka nabi-nabi menerima firman Allah. Kristus itu dia tidak menerima firman Allah melalui perantaran malaikat. Dia adalah anak Allah yang menerima firman Allah. Dia adalah firman Allah itu sendiri. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Kita masing-masing pasti punya godaan tersendiri, tantangan tersendiri, tekanan tersendiri yang berusaha untuk
membuat kita melihat ada yang lebih penting daripada Kristus. Ada yang lebih berharga daripada Kristus. Ada yang lebih tinggi daripada Kristus. Mungkin kita tidak mengatakan dengan mulut kita. Ya, tapi di dalam hati kita, dalam sikap kita, kita tanpa sadar melihat atau di dalam pikiran kita berlaku bahwa ada yang lebih tinggi daripada Kristus. Karena itu mari kita sama-sama dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Kristus. Bahwa Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Yang pertama, ayat 3, Ibrani 1 ayat 3a yang kita baca tadi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini berbicara tentang Yesus. Yesus adalah Allah. Ya, di sini dikatakan dia cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Ini berbicara tentang Yesus Kristus sebagai manusia. Manusia Yesus ini adalah cahaya kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Dan karena itu Tuhan bahkan melarang orang Israel dalam 10 perintah itu. Mereka tidak boleh membuat patung ataupun gambar apapun yang untuk mereka bisa katakan bahwa ini adalah Allah kita. Karena Allah tidak bisa digambarkan dengan apapun. Dia unik. Dia punya kemuliaan yang jauh lebih tinggi yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Tapi Kristus dikatakan bahwa dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Sesuatu yang persis sama seperti Allah. Dan siapa itu kalau bukan Allah sendiri? Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan bukan hanya itu saja. Ayat 5 kita baca. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Tidak ada. Malaikat tidak pernah dapat perkataan itu dari Tuhan. Malaikat bukanlah anak Allah. Saudara, malaikat tidak pernah menerima perkataan ini dari Allah bahwa malaikat itu adalah diakui oleh Tuhan. Engkau adalah anakku. Engkau kuperanakan pada hari ini. Aku menjadi bapaknya dan dia menjadi anak-anakku. Memang betul di dalam Alkitab dikatakan kadang-kadang malaikat itu disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi kata di sini yang dimaksud dengan anakku ini dalam batasan yang sempit, bahwa ini adalah anak dalam artian dia adalah Allah. Seperti kalau anaknya manusia, ya dia adalah manusia, begitu kan? Dia adalah anak Allah, berarti dia adalah Allah. Dalam pengertian yang sempit seperti ini, itu tidak pernah dikatakan kepada malaikat. Tapi perkataan itu dikatakan kepada Kristus. Allah Bapa mengatakan itu kepada Kristus. Engkau anakku dalam artian anak Allah yang adalah Allah juga. Allah yang 100%. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi beda antara Kristus dan malaikat itu jauh. Kristus jauh lebih tinggi. Kristus adalah Allah. Malaikat-malaikat adalah pelayan. Ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Siapa yang layak untuk disembah? Siapa yang bisa disembah? Hanya Allah. Dan ini dikatakan tentang Kristus bahwa semua malaikat harus menyembah dia. Berarti dia adalah Allah. Dan malaikat-malaikat itu mereka harus menyembah. Berarti mereka adalah pelayan, mereka ada ciptaan. Betapa jauhnya bedanya Allah dan pelayan. Yang disembah dengan yang menyembah itu sangat jauh levelnya. Dan tentang malaikat-malaikat ayat 7 ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Malaikat adalah pelayan. Yang kedua kita lihat di ayat 2b. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ini berbicara tentang Kristus. Oleh Kristus Allah telah menjadikan alam semesta. Berarti apa? Yesus adalah pencipta segala sesuatu.
Dan kalau dia pencipta, dan dia yang maha kuasa. Ya, kita baca di ayat 3 lagi tadi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada. Apa yang dimaksud dengan menopang segala yang ada? Semua yang dia ciptakan ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Tapi semua alam semesta ini, kalau kita lihat misalnya bumi ini berputar pada porosnya dengan kecepatan tertentu 24 jam satu periode, ya jarak antara bumi dan matahari itu tertentu, ada lintasannya tertentu. Saudara, itu semua tidak bisa jadi begitu saja. Itu ada energi. Kalau kita belajar dari ilmu pengetahuan ya, ada energi, ada gaya tarik menarik antara bumi dan matahari yang membuat bumi itu bisa bergerak di dalam lintasannya. Nah, siapa yang menopang itu? Siapa yang bisa memastikan bahwa gaya tarik menarik itu tetap ada? Nah, ini dikatakan Yesuslah yang menopang semuanya itu. Dan bagaimana dia menopang? Dengan firman-Nya saja, dengan berkata. Firman yang penuh kekuasaan. Jadi kita lihat, ini yang namanya maha kuasa. Dia berbicara, dia berkehendak, semuanya jadi. Dia tidak perlu pikir, sesusah apapun dia hitung dulu. Dan bagaimana dapatkan energi ini. Tidak begitu, dia tanpa susah payah. Dia menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh kekuasaan. Ayat 10, dan pada mulanya ya Tuhan, ini ayat ini ditujukan kepada Kristus. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Dia yang menciptakan semuanya. Siapa yang pencipta? Siapa yang maha kuasa? Itu yang kita sebut dengan Allah. Kita lihat, Yesus adalah pencipta yang maha kuasa. Yang ketiga, Yesus adalah yang kekal. Ayat 8 kita bisa lihat. Tetapi tentang anak, ya, tentang Kristus, ia berkata, tahtamu ya Allah. Sekali lagi, di sini, Tuhan Yesus disebut, ya Allah. Dia adalah Allah. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 8a. Ibrani pasal 1. Ayat 11. Semuanya itu akan binasa, yang berbicara ciptaannya. Tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini Yesus adalah yang kekal. Malaikat-malaikat, mereka bukan yang kekal. Mereka ditopang oleh Kristus keberadaan mereka. Kalau Kristus tidak menghendaki, mereka tidak ada. Kalau Kristus tidak menopang, mereka akan usang seperti pakaian. Tapi Kristus, dia tetap sama. Dia tetap ada. Dia tidak bisa tidak ada. Karena memang dia adalah ada. Dia adalah yang kekal. Siapa yang kekal? Itu yang kita sebut dengan Allah. Yang keempat, kita baca lagi di ayat 3b dan sampai 4a. Bahwa Yesus adalah yang maha tinggi. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ayat 13 Ibrani 1. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu? Ini pertanyaan retorik tentu saja. Bahwa tidak ada di antara malaikat-malaikat itu perkataan ini pernah dikatakan. Perkataan ini hanya dikatakan kepada Kristus. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.
Ayat 14. Bukankah mereka, ini adalah bicara tentang malaikat, bukankah mereka semua ini adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Yesus jauh lebih tinggi, lebih superior daripada malaikat. Dan kalau kita bicara tentang supremasi Kristus, bukan hanya Kristus lebih dari yang lain, tapi dia jauh lebih dari yang lain. Dan dia adalah yang paling tinggi, yang maha tinggi, lebih daripada yang lain. Saudara, itu adalah Kristus. Itu siapa Kristus. Itu kebenarannya. Sebenarnya tidak ada saingan. Tidak ada satupun yang bahkan mendekat saja Kristus nilainya. Tidak ada. Semua jauh di bawah Kristus. Jadi, apa yang menjadi nasihat dari penulis kitab Ibrani ini? Kalau dia sudah presentasikan bahwa Kristus ini, dia jauh lebih tinggi dari malaikat. Jauh lebih superior. Terus kenapa? Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Bagaimana kita hidup dengan kebenaran itu? Nah, exhortation-nya dari penulis Ibrani atau nasihat atau ajakan penulis kitab ini kepada orang-orang percaya di mana dia menulis surat ini kepada mereka, kita lihat di pasal 2 ayat 1 sampai 4. Karena Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat, jauh lebih tinggi daripada para nabi itu. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya di bawah arus. Ini kembali ke ayat 1 tadi kan, bahwa pada hari terakhir ini Allah telah berbicara dengan perantaraan Kristus. Dan apa yang disampaikan oleh Kristus melalui rasul-rasulnya yang kita sekarang dapat di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apa yang dikatakan oleh Kristus, penulis Ibrani ini mengatakan, mari kita lebih teliti perhatikan. Nah, ini bukan berbicara soal pengetahuan untuk meneliti kitab suci atau perkataan Kristus itu secara pengetahuan saja dan kita bisa menjawab setiap pertanyaan dengan benar. Tapi apa yang dimaksud lebih teliti memperhatikan, artinya kita mesti lebih serius menanggapi, serius kita berespon dengan firman ini. Ya, karena ayat 2 dia katakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, ini argumennya. Kenapa dia bilang, kalau Kristus lebih tinggi daripada malaikat yang menjadi perantara firman Tuhan diberikan kepada para nabi, dan sekarang Kristus yang berbicara, kenapa kita harus perhatikan lebih lagi adalah karena dulu waktu perantaran nabi-nabi yang berbicara kepada umat Israel bahwa setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan itu mendapat balasan yang setimpal. Nah, apalagi ya di ayat 3 bilang, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Menyia-nyiakan di sini ada terjemahan yang lebih tepat adalah mengabaikan, menganggap itu tidak penting. Bagaimana kita akan luput kalau kita mengabaikan apa yang dikatakan oleh Kristus? Dan apa yang dikatakan oleh Kristus bukan hanya perkataannya, tapi apa yang dia lakukan. Ini keselamatan yang besar. Keselamatan besar ini adalah perkataan Kristus. Ini adalah firman Allah melalui Kristus adalah tentang keselamatan yang besar ini.
Dan kalau kita abaikan ini, kalau kita tidak anggap serius keselamatan yang besar ini, bagaimana mungkin kita bisa luput? Sementara yang dulu saja, mereka yang mendengar perkataan Tuhan melalui para nabi mendapat balasan yang setimpal, apalagi kalau kita yang mendengar firman dari anak Allah, dari Kristus sendiri, dan kita abaikan. Kita tidak anggap serius, kita tidak anggap penting, kita tidak lebih teliti memperhatikannya. Jadi mari ajakan dari penulis Ibrani adalah mari kita lebih bersungguh-sungguh. Karena Kristus ini jauh lebih besar dan kita menerima firman Allah tentang keselamatan yang besar itu melalui Kristus ini. Perhatikan baik-baik, jangan abaikan. Saudara, kita mungkin pikir kita tidak menentang berita ini. Tapi bahayanya bukanlah menentang, tapi mengabaikan. Mengabaikan itu, Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Karena ada orang mengatakan kepada dia begini, berbahagialah orang dijamu di dalam perjamuan Allah. Dan Tuhan bilang, ada orang mengadakan perjamuan dan dia mengundang orang-orang untuk datang. Tapi dengan sopan, orang yang diundang itu menjawab, mereka minta izin, mohon maaf, kami tidak bisa datang, saya baru beli keledai, saya mesti coba. Oh mohon maaf, saya barusan menikah, saya belum bisa datang. Mereka dengan sopan, mereka tidak menolak secara kasar undangan itu. Mereka hanya mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Dan akibatnya fatal. Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun dari mereka yang telah diundang itu yang tidak mau datang, yang dengan berbagai alasan tidak datang, tidak seorang pun dari mereka yang akan menikmati jamuan makan Tuhan ini. Ya, saudara, ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Jangan mengabaikan keselamatan ini. Jangan menukar. Kita berpikir, ketika godaan datang, ya, kita tidak apa-apa ini. Ini bukan problem yang besar. Dan kita tukar nilai Kristus dengan sesuatu yang lebih rendah. Saudara, jangan lakukan itu. Jangan abaikan. Dan saudara, tipu daya iblis memang tidak kentar. Makanya dikatakan ayat 1 tadi, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pikiran kita dirubah perlahan-lahan untuk menjauh atau membuat nilai Kristus itu turun, itu tidak drastis. Itu seperti kita hanya terbawa arus. Kadang-kadang tanpa kita sadari, Kristus nilainya berkurang dalam artian di pikiran kita. Cara kita menilai Kristus berkurang tanpa kita sadari, sedikit. Ketika kita mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Karena itu, mari dalam hidup kita perhatikan ini baik-baik. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan keselamatan yang begitu besar ini siang dan malam. Ya, dengan teliti bukan berarti detail-detail hukum-hukum, aturan-aturan fisik itu bukan ya. Tapi lebih teliti memperhatikan adalah kesungguhan hati kita terhadap keselamatan yang begitu besar ini. Ini harus semakin hari meresap di dalam hati kita. Semakin besar menguasai hati kita. Oh, begitu besar Tuhan kita. Kristus itu jauh lebih tinggi. Dialah pencipta segala sesuatu. Dia adalah Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Dia.
Dialah yang harus kita pegang erat. Dia yang kita miliki. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi dari Dia. Kalau kita miliki Dia, kita sudah miliki semuanya. Dan kita tidak mau kehilangan Dia. Kita tidak mau melepaskan Dia. Tapi kita peluk erat dengan tekun. Kita memperhatikan, kita bersungguh-sungguh hati untuk memeluk erat Kristus yang memang jauh lebih tinggi dari apapun juga. Jadi apakah ada di antara kita mungkin yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, yang itu juga bisa menjadi strategi dari iblis, dari dunia, untuk membuat kita hanyut, terbawa arus, membuat kita menyimpang dari iman kita kepada Tuhan, membuat nilai Kristus dalam pikiran kita itu menurun. Saudara, hati-hati, bangun lagi, perhatikan lagi keselamatan yang begitu besar ini. Semuanya itu kecil, penderitaan yang sekarang itu ringan dan sementara. Tapi Kristus, Dia adalah kemuliaan yang berat dan kekal. Ada mungkin kita yang hidup santai saat ini, dan ada begitu banyak godaan-godaan yang masuk, tawaran-tawaran kenikmatan dunia ini. Secara daging kita, ya banyak keinginan daging yang menawarkan sesuatu, tapi sebenarnya sedang mengkompromikan Kristus, sedang membuat nilai Kristus itu rendah di dalam pikiran kita. Saudara, kita mesti waspada dengan itu. Tolak itu. Ingat kembali, perhatikan baik-baik bahwa Kristus jauh lebih nikmat daripada semua kenikmatan dunia ini. Kristuslah yang jauh lebih memuaskan, dan hanya Dia yang bisa memuaskan. Semua yang lain hanya sementara. Membuat kita minum semakin haus. Hanya Kristuslah yang memberikan kita kepuasan, air hidup yang sesungguhnya. Karena Dia jauh lebih tinggi dari apapun. Jadi jangan lepaskan kepercayaan saudara. Gang erat itu. Karena itu kebenaran. Kristus, Dia adalah Allah. Dia jauh lebih tinggi dari apapun juga. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu ini meresap dalam hati kami. Biar mata kami terbuka saat ini, mata hati kami, dan melihat Kristus sebagaimana Dia adanya. Yaitu Allah yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang menopang semuanya dengan firman yang penuh kekuasaan. Allah yang kekal, Allah yang maha tinggi, yang memerintah segala sesuatu. Tuhan, buka mata kami. Kalau ada di antara kami yang tidak tergerak dengan Kristus yang dipresentasikan pada hari ini, kami minta Tuhan Roh Kudus bekerja untuk menghancurkan setiap hati yang keras, untuk memberikan hati yang segar, hati yang lembik, hati yang menerima firman dengan lemah lembut. Roh Kudus yang mengubahkan batin kami, supaya kami bisa memeluk Kristus sebagaimana Dia adanya, yang maha tinggi. Supaya kami bisa menilai Kristus sebagaimana Dia adanya, yang termahal, yang termulia. Dan terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang begitu besar yang sudah Engkau lakukan, sudah Engkau nyatakan kepada kami melalui Yesus Kristus yang telah mengadakan penyucian dosa bagi kami dengan mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami,
supaya kami bisa kudus, tidak bercacat di hadapan, dan kami bisa memiliki Engkau Tuhan, yang adalah keselamatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan pada saat ini. Kristus jauh lebih tinggi dari apapun. Dia pantas untuk disembah. Dia pantas untuk dimuliakan. Malaikat-malaikat diperintahkan untuk menyembah Dia. Jelas kita pun diperintahkan untuk menyembah Kristus. Dan kita bisa menyembah Kristus dengan memberi persembahan dalam bentuk uang. Karena uang itu adalah salah satu kompetitor. Bukan kompetitor ya, tetapi ini adalah alat tukar yang menentukan bagaimana kita menilai sesuatu. Nah, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita bukan mau membayar Kristus. Ini bukan soal berapa banyak yang kita masukkan, tapi ini soal bagaimana kita menilai Kristus itu. Dan kita sama-sama sudah dengar bahwa Kristus itu Allah yang maha tinggi. Sehingga Dia pantas untuk menerima persembahan yang terbaik dari kita. Baik itu melalui uang maupun talenta, waktu, energi, kehidupan kita. Jadi mari kita bawa persembahan kita yang terbaik. Kita tidak hanya asal-asalan memberi, hanya seperti mengabaikan saja, tidak ada pikiran ya hanya berikan saja. Tapi seperti kita dengar tadi nasihat dari penulis kitab Ibrani, supaya kita memperhatikan sungguh-sungguh apa yang kita berikan. Kita tidak hanya sekedar memberi dengan seperti mengabaikan, seperti cuek, biasa saja. Tapi biar pemberian kita ini adalah dengan kesungguhan hati, oh Tuhan, saya memberikan ini adalah tanda persembahan saya kepada Engkau Allah yang tinggi. Mari kita berdoa, Tuhan Engkau Allah yang tinggi. Allah yang maha tinggi, Engkau layak untuk disembah. Engkau layak untuk menerima segala sesuatu. Karena segala sesuatu Engkau yang ciptakan. Dan Engkau lah yang mewarisi segala sesuatu. Semuanya diciptakan oleh Engkau dan untuk Engkau. Kami adalah untuk kemuliaan. Semua yang kami miliki ini berasal daripada-Mu. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan. Ini persembahan kami Tuhan. Terimalah. Dan kiranya berkenan di hadapan. Dan biar persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan Engkau. Semua orang bisa melihat bahwa Kristus Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi dari apapun juga. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.